bahkan di kalangan hamba Tuhan. Begitu banyak yang jatuh karena dalam penantian ini mereka tidak memiliki sebuah kekuatan, tidak memiliki sebuah kemampuan untuk bisa melawan godaan, tantangan, himpitan, bujukan daripada iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita ambil perjamuan kudus, saya membacakan buat kita dan kita baca secara diam-diam bersama-sama. Saya akan baca dengan keras Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ribuan tahun yang lalu, Tuhan memakai Raja Daud untuk menyampaikan dan meninggalkan sebuah warisan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Lalu diikuti dengan kata-kata ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau diikuti dengan kalimat kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, itu bermakna ada godaan, ada tantangan, ada himpitan, ada pengaruh jahat, ada pengaruh yang negatif yang mempengaruhi kehidupan ini sehingga mudah jatuh. Kita lihat apa yang sedang terjadi hari ini. Kalau Anda ikuti media sosial, bagaimana seorang anak membunuh ayahnya dan neneknya sedang tidur, ibunya sedang tidur, tapi untung ibunya selamat. Kita lihat kejahatan, pengaruh kejahatan begitu kuat dan membuat orang rebah dan jatuh. Saudara juga baca media sosial, bagaimana gara-gara pilkada ada suami istri silang pendapat, silang pilihan barangkali. Jadi suami bakar istri, bunuh istri di Konino ya. Tapi tadi mereka bilang di BT. Oh begitu. Tapi di berita bilang di Konino. Jadi Anda lihat itu bagaimana dalam minggu-minggu Adventus, minggu-minggu memperingati kedatangan, dan kita harus siap menanti. Dan betul Daud berkata bahwa dipimpin oleh Roh Kudus, berkata mesti kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi saya meng-highlight kalimat ini. Kalau dikatakan kuatkan, artinya ada tantangan. Teguhkan berarti ada kesukaran, ada kesulitan. Bukan itu saja, tapi di kantong Kristen ini banyak hal yang kita lihat sangat menyedihkan, karena orang-orang Kristen, pemuda-pemudi Kristen, tokoh-tokoh Kristen berjatuhan karena mau hidup di dalam minggu-minggu Adventus ini, mau hidup tidak mau rasa kalah dengan orang lain, tidak mau rasa tidak mengimbangi situasi ekonomi yang ada dari tetangga atau keluarga, melahirkan korupsi dan penipuan, perampokan dan pencurian, dan berbagai macam tindakan-tindakan naif. Sekali lagi dalam minggu-minggu kedatangan, memperingati kedatangan Tuhan, kita ada pada posisi penantian. Dan menanti itu sekali lagi harus kuatkan dan teguhkan hati.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Kalau kepada uang, tadi baru kita nyanyi, kerajaan surga tidak bisa dibeli dengan rupiah. Bukan rupiah, dengan rupiah. Tidak dapat ditukar dengan apa lagi? Harta. Iya. Tidak dapat ditukar juga dengan kecantikan, kegantengan. Tidak bisa ditukar dengan itu. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu dikasih tahu bahwa penguatan, peneguhan, yaitu melekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melihat situasi dan perkembangan hari ini secara internasional, kita lihat peperangan makin meningkat. Apalagi yang terjadi di Timur Tengah, yang terjadi bangsa pilihan Tuhan dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya, yang terjadi di kalangan kelompok kafir dengan kafir. Dan begitu banyak korban telah berjatuhan. Dan di antara korban berjatuhan bukan saja orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang yang mengenal Tuhan. Terlepas daripada peperangan yang dahsyat, kita semua sedang mengikuti media sosial. Bagaimana terjadi pertobatan besar-besaran di tengah peperangan di Timur Tengah. Kelompok Muslim ekstrim bertemu Tuhan Yesus. Ribuan bahkan jutaan bertemu Tuhan Yesus di Iran. Ribuan bertemu Tuhan Yesus di Palestina. Ribuan orang bertemu Yesus di Israel. Dan berbagai macam keajaiban terjadi. Terlepas daripada berita itu hoax atau benar. Tapi kita yakin bahwa di akhir zaman dalam masa penantian bagi Adventus atau bagi kedatangan Sang Mesias, Sang Raja yang 2000 tahun yang lalu telah datang dan sekarang kita memperingatinya. Kita diingatkan untuk wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen you. That's your heart. Wait, I say, on the Lord. Jadi disuruh tunggu, menanti, lalu diikuti kalimat, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan kuatkan, teguhkan sekali lagi, hanya bisa melekat kepada Tuhan. Jadi kalau tidak, maka kita gampang hancur. Kita melihat orang-orang muda zaman ini sudah menganggap dosa sesuatu yang normatif. Anda nonton televisi kemarin malam ya, bagaimana perempuan-perempuan muda ditangkap di Bogor karena menjual diri mereka lewat media sosial. Lalu apa yang itu yang disebut open BO. Lalu mempromosikan pelayanan kecantikan, padahal itu hanya berupa modus saja, tapi sebenarnya penjualan diri untuk mendapatkan duit. Ketika itu terjadi buat kelompok orang Kristen, maka penantian akan Tuhan tidak diikuti dengan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan melekat pada Tuhan. Nah, kalau kita juga di dalam kantong Kristen ini, dalam memperingati minggu-minggu Adventus, minggu-minggu kedatangan, lalu kita tidak kuat, orang muda, orang tua, ayah-ayah, istri-istri, suami-suami, ibu-ibu, gampang rebah, gampang jatuh, gampang hancur. Nah,
Di dalam menantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya pikir kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, dia mengajarkan kita 700 tahun BC, before Christ. Dan 700 tahun sebelum Kristus lahir sudah dinubuatkan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan itu sebenarnya modelnya seperti ini atau dianalogikan seperti ini supaya kuat, kokoh, dan teguh. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Jadi Mazmur 27 ayat 14 dia katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yesaya 40 ayat 31 dia bilang, menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Jadi kekuatan baru yang bisa bertahan di tengah godaan dan bujukan, pengaruh dosa, pengaruh iblis, si ular tua, si setan itu akan tunduk dan kalah karena kita mendapatkan kekuatan baru. Dan kekuatan baru ini dianalogikan seperti begini. Kekuatan baru itu yaitu mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalimat terakhir mengungkapkan tentang sebuah perjalanan yang dalam perjalanan itu penuh dengan tantangan, himpitan, penuh dengan pressure, penuh dengan pengaruh-pengaruh buruk. Tapi dia bilang meskipun demikian, karena kita memiliki kekuatan baru dalam menanti-nanti dan kita dianalogikan sebagai burung Raja Wali, walaupun perjalanan itu, pelarian itu sebagai sebuah perjalanan yang penuh himpitan dan tantangan, tapi kita sulit menjadi lesu, juga kita sulit menjadi lelah karena kita memiliki kekuatan baru. Nah, saya ingin kita melihat bahwa mengapa dalam menanti-nantikan Tuhan kita dianalogikan seperti burung Raja Wali. Why in waiting for God we are compared to an analogy like an eagle. Kenapa? Sampai dalam menanti-nantikan Tuhan itu kita dianalogikan seperti burung Raja Wali. Nah, kita semua tahu cerita di media sosial, di internet, bagaimana perilaku dari burung Raja Wali ketika badai dan tufan datang menerpa. Ketika angin ribut datang, semua burung-burung biasa cari tempat perlindungan di lubang-lubang, di pohon yang keras, kuat. Ketika tufan badai datang lalu mereka terlambat mendapatkan tempat persembunyian, banyak di antara burung-burung bermacam-macam itu jatuh ke tanah dan gampang ditangkap. Sedangkan burung Raja Wali justru burung yang pandai memanfaatkan masalah atau badai dan tufan. Dia pandai dalam mengelola badai dan tufan. Dia pandai dalam memanfaatkan kesukaran. Jadi waktu badai dan tufan datang, justru burung lain bersembunyi, dia makin membumbung tinggi. Dalam penelitian para ahli bahwa waktu tufan dan badai itu pekikan burung Raja Wali tentang status rajanya itu makin nyata karena dia raja yang pandai mengelola bencana, bujukan dosa, bujukan iblis, badai, tufan itu untuk dia tidak rebah dan jatuh dan bersembunyi di lubang-lubang gua atau di pohon-pohon di bawah. Bahkan ada yang tidak sempat
bersembunyi jatuh ke tanah, tapi dia menggunakannya di tengah badai itu, makin hari dia makin tinggi terbang. Nah, ini memberikan kita gambaran bahwa kenapa ribuan tahun yang lalu firman Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dianalogikan seperti burung Raja Wali. Karena sebagian pertama burung Raja Wali pandai menghadapi tantangan, himpitan, badai dan tofan, gambaran dari pengaruh dunia ini, untuk dia tidak jatuh, untuk dia tidak rebah. Tapi justru tantangan itu membuat dia makin melayang, membungkung tinggi, makin naik ke atas, makin naik ke atas. Dan ini pengajaran penting buat kita. Kita tidak bebas dari tantangan, himpitan dalam menantikan Tuhan. Baik sebagai ayah, ibu, pemuda, pemudi, anak, remaja, aktivis gereja, bahkan pendeta-pendeta. Ketika tidak berperilaku, punya spirit seperti Raja Wali, tidak heran ada pendeta yang rebah dan jatuh dan dijatuhi hukuman mati. Tidak heran pendeta membunuh selingkuhannya. Tidak heran orang membunuh pacarnya. Tidak heran anak-anak membunuh ayah dan ibunya. Tidak heran orang tua membuang anaknya untuk mendapatkan asuransi yang besar. Tidak heran. Gampang sekali rebah. Tapi kalau dalam menanti-nantikan Tuhan, analogi tentang orang menantikan Tuhan seperti burung Raja Wali, tantangan seberat apapun tidak membuat dia turun, tapi membuat dia makin naik dalam iman, percaya, makin dahsyat, makin hebat, makin luar biasa. Berikan senyuman terbaik bagi Tuhan. Ada amin, ada amin. Amin. Bila orang benar-benar menyadari bahwa dia dianalogikan sebagai burung Raja Wali, bagian pertama ini, dia akan memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia akan memahami itu. Sehingga tidak mudah. Dia tidak akan jadi seorang ibu yang mudah jatuh, seorang istri yang mudah terbabit dengan dunia ini, atau suami yang terbabit dengan dunia ini, terbabit dengan kehidupan perselingkuhan dan lain-lain. Dia seorang anak muda yang tidak terbabit dengan pengaruh free sex dan lain-lain, dengan perbuatan-perbuatan naif yang ada di sekitarnya. Tapi setiap godaan, cobaan yang datang, dia memiliki pola pikir yang punya kemampuan seperti burung Raja Wali mengelola persoalan itu untuk naik tinggi, bukan untuk jatuh. Pertama Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi dia tidak pernah merasa bahwa pencobaan itu adalah sesuatu yang terlalu mengerikan, tapi soal-soal biasa yang berlaku bagi manusia. Bagi orang yang tidak menantikan Tuhan dengan hati yang kokoh dan teguh, pencobaan sedikit saja dia sudah jatuh, godaan sedikit saja dia sudah jatuh, pengaruh dosa sedikit saja dia sudah jatuh, pengaruh kesesatan sedikit saja dia sudah terbabit pergi. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, dia menyadari ini. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Burung Raja Wali melihat badai tofan tidak akan mematahkan dia, tidak akan merobohkan dia. Justru itu alat pemacu untuk dia naik lebih tinggi. Kalau ini pengertian pencobaan datang, dia makin lebih dekat dengan Tuhan, makin naik, makin melekat kepada Tuhan. Dia akan punya pemahaman yang penuh kearifan dan hikmat bahwa kesukaran yang ada sesuatu yang tidak melampaui kekuatanku, karena dalam penantian akan Tuhan saya bersandar kepada Tuhan, saya teguh dan kokoh.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar bagi burung Raja Wali adalah makin naik, terus naik, makin tinggi. Dia mendapatkan jalan kelepasan. Nah, kita dianalogikan seperti itu. Hidup ini, baik orang tua, baik orang muda, tetap ditemani dengan apa yang disebut cobaan, godaan, pressure, tekanan, badai, dan tofan kehidupan ini. Tapi firman Allah sudah ribuan tahun yang lalu. Bayangkan, sebelum 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, sekarang tahun 2024, berarti 2724 tahun yang lalu sudah ditulis, sudah disampaikan oleh Tuhan melalui pemazmur dan melalui Yesaya. Dan firman itu malam ini dibacakan kepada kita untuk menyegarkan pikiran, otak dan hati kita, bahwa kesukaran, kesulitan, tantangan, godaan, pengaruh dunia yang orang bilang, wah ini pengaruh terlalu berat, wah ini bujukan terlalu berat, cobaan terlalu berat. Tapi sebagai orang yang dianalogikan dengan burung Raja Wali, dia akan punya pola pikir, pencobaan itu biasa. Saya tahu bahwa tidak akan melampaui kekuatan saya. Tuhan pasti berikan saya jalan keluar, jalan kelepasan. Tapi kalau dia tidak punya spirit, semangat seperti burung Raja Wali, dia akan jatuh ke bawah, jatuh ke tanah, rebah ke tanah. Dan kalau sudah jatuh ke tanah, kita ingat Kejadian pasal 3, hukuman kepada ular, makanannya adalah debu tanah. Jadi kalau sudah jatuh di debu tanah, tak usah lari lagi, itu pasti sudah dimakan oleh ular itu. Sudah dimakan oleh setan atau iblis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini bagian pertama. Kita diantar untuk memahami bahwa hidup ini didampingi dengan godaan, cobaan, tapi kita dianalogikan bagaikan burung Raja Wali, sebagai orang yang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Kita punya kekuatan baru, pandai mengelola kesukaran dan kesulitan, pandai mengatasinya, dan kita tidak gagal, tapi makin hari peningkatan iman percaya makin naik. Di tengah kesukaran, kesulitan, seperti burung Raja Wali membumbung tinggi ke atas, yang adalah gambaran makin naik, makin melekat kepada Tuhan. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, burung Raja Wali memiliki penglihatan yang sangat tajam. Dari ketinggian di awan-awan, dia punya mata sangat tajam. Bayangkan, catatan peneliti mengatakan kepada kita bahwa bagian pertama atau 2A pada ketinggian 4.300 meter, berarti hampir 4,5 kilo ya tingginya. 4.300 meter, hampir 4,5 kilo, hampir. Raja Wali dapat melihat 30.000 hektar. Jadi kalau di sini saya hanya bisa lihat sejauh batas tembok ini semua. Tapi burung Raja Wali 4,5 kilometer di angkasa. Dia punya pemantauan, dia punya pengamatan, dia punya penglihatan, bisa 30.000 hektar. Itu dalam pengawasan penglihatannya. Dia bisa mengawasi begitu hebat, luar biasa. Penelitian dari para ahli menuturkan kepada kita bahwa Raja Wali punya penglihatan dahsyat sekali. Kalau kita di atas pesawat, kita bisa lihat dari jendela, sejauh lubang jendela itu yang kita bisa lihat di bawah. Dan burung Raja Wali 30.000 hektar dia bisa lihat. Bayangkan itu kemampuan lihatnya. Ini bicara tentang pemahaman dan pengertian. Lihat pakai mata hati, lihat pakai mata roh. Itu memiliki kemampuan, memiliki kekuatan lihat
Yang orang tidak bisa lihat, kita bisa lihat. Yang orang tidak mampu mengerti, kita bisa mengerti lebih baik daripada orang lain. Karena bayangkan setinggi itu, dia punya kekuasaan penglihatan itu bisa 30.000 hektar daerah di sekelilingnya. Dan yang B atau 2B, sementara pada ketinggian 1.500 meter, Raja Wali dapat melihat gerakan atau perbedaan warna benda untuk menentukan letak mangsanya. 1,5 kilometer di angkasa, dia bisa tahu ini merah, ini biru, dia bisa tahu ini putih. Memiliki kejelian, ya, memiliki penglihatan yang betul-betul clear, sempurna, perfect, jelas, sehingga dia tidak salah pilih mau menangkap mangsa. Dia tidak salah pilih. Ini memberikan keterangan kepada kita bahwa ketika kita dianalogikan sebagai burung Raja Wali, dari sisi kedua yaitu memiliki kemampuan kejelian mata, dia tidak sembarang pilih. Dia tahu, oh ini dosa, ini bukan dosa. Oh ini berzina, ini bukan berzina. Oh ini pencuri, ini bukan mencuri. Oh ini perbuatan jahat, ini bukan perbuatan jahat. Dia punya mata rohani, mata hati itu penuh kejelian, sehingga dia tidak akan memilih sesuatu yang salah. Sebab dalam ketinggian 1,5 kilometer dia bisa tahu, oh ini merah, ini putih, ini hijau, ini biru. Wah, ini hitam, oh ini warna ungu. Dia tahu semua. Jadi kita dianalogikan bagi burung Raja Wali, tahu melihat sesuatu, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dosa, mana yang bukan dosa, mana yang suci, mana yang bukan suci, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang menyesatkan dan mana yang tidak menyesatkan. Dia punya kejelian. Lalu 2C atau yang ketiga, mata Raja Wali itu bersudut pandang 300 derajat. Bayangkan, orang suka bilang kalau menghadap ke sana lalu balik begini itu berapa derajat? Ya, 180 ya. Bayangkan ini 300, kita balik baru 180 dan lihatnya ke sana saja. Burung Raja Wali, dia berdiri di sini, dia punya mata bisa mengelilingi semua, bisa melihat semua. Padahal dia punya mata dua sama seperti kita, tapi daya penglihatannya sampai 300 derajat. Anda bisa lihat itu, kita dianalogikan seperti itu. Daya lihat sesuatu itu hebat sekali. Daya menilai sesuatu dahsyat sekali. Jadi kalau orang Kristen gampang terbalik kepada pelajaran sesat, salah melihat, gampang jatuh kepada sesuatu yang buruk dan dosa, salah melihat dari sisi mata hati. Dan lebih hebatnya lagi dalam penelitian, dan penelitian ini telah dibukukan sebagai ilmu mengenal burung Raja Wali. Bagian D atau keempat, memiliki penglihatan 8 kali lebih baik dari manusia. Padahal dia tidak masuk surga. Dia punya penglihatan 8 kali lebih baik. Jadi kalau umpama kita punya mata ini bisa lihat 1 kilometer, dia bisa lihat 8 kilometer. Sempurna. Daya lihatnya, daya kejeliannya untuk memahami sesuatu, mengerti sesuatu 8 kali dari mata manusia. Sehingga baik Mazmur, baik Yesaya mengatakan bahwa kita dianalogikan seperti burung Raja Wali. Artinya kita harus jauh lebih baik dari burung Raja Wali, karena dia tidak masuk surga. Dia punya kemampuan lihat 8 kali. Kenapa kita dipimpin oleh Roh Kudus
tidak memiliki kemampuan lihat lebih daripada itu. Kalau kita lihat sesuatu jelas, kita tidak salah pilih. Kita juga tidak salah jalan. Kita tahu masih dari jauh, oh ada lubang di situ. Oh ada jerat setan di situ. Oh ada strategi setan di situ. Kita sudah lihat. Kita dianalogikan seperti burung Raja Wali, punya ability, punya kemampuan to know good things and bad things, untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Lalu kita bisa membuat satu decision, satu keputusan. Sebab kalau kita tidak punya kemampuan itu, kita akan tabrak sembarang saja. Dan kalau tabrak sembarang saja, sangat disesalkan. Sudah di dalam lubang baru sadar bahwa di dalam lubang, mau keluar sudah sulit. Pernah beberapa bulan yang lalu saya jatuh di lubang kecil satu di sebelah sini. Di tempat parkir motor itu, di pintu keluar itu ada lubang, dulu kita gali. Saya sedang kerja di situ, tiba-tiba kaki saya terperosok masuk di lubang itu. Saya tidak bisa keluar. Saya berteriak juga tidak ada orang dengar. Itu jam makan siang. Untung jam makan siang, jadi mereka cari saya. Lalu cari saya, mereka ingat bahwa tadi Bapak ada kerja di situ. Mereka jatuh di lubang. Memang mereka datang, saya ada di lubang. Mereka ulurkan tangan, padahal lubangnya tidak dalam, tapi memang tidak ada pijakan untuk saya keluar. Lubangnya kan sampai sini saja. Saya bisa keluar sebenarnya, tapi tidak bisa. Karena mata tidak jeli, sehingga gampang terperosok. Yang ketiga, Raja Wali, eagles always eat live and fresh prey. Dia tidak makan makanan busuk atau bangkai. Raja Wali selalu menerkam ikan yang sedang menangkap ikan yang sedang berenang di laut. Dia selalu menangkap anak ayam atau anak kambing atau anak domba, atau ular yang sedang lari, atau tikus, atau kelinci yang sedang lari. Kelinci mati dia tidak akan ambil. Dia selalu makan makanan yang hidup, yang masih segar. Kita dianalogikan seperti Raja Wali yang kalau mau makan sesuatu, dia tidak makan bangkai. Dia tidak akan makan sesuatu yang bau busuk seperti begini. Dia tidak termakan dengan gosip. Gosip itu bau busuk kan. Mencerca orang itu kan bangkai. Ya. Membenci orang, mendendam orang, berbuat yang tidak benar, berbicara yang pornografi. Ini kan makanan busuk ini. Ini makanan yang disebut bangkai. Cerita dongeng yang tidak ada gunanya. Cerita omong kosong yang tidak ada gunanya. Ini bangkai. Nah, apa itu makanan yang hidup dan yang masih segar? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. KPR pasal 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup. Jadi makanan yang hidup dan segar itu firman Allah. Di luar firman Allah, itu bukan makanan yang hidup. Kalau kita makan nasi, kita makan mie, kita makan fuyung hai, kita makan bakso, babi guling, babi panggang, sei babi.
Untuk tubuh ini yang berakhir di WC, kalau makan malam berakhir pagi di toilet tuh, itu berarti memberi kehidupan sementara kepada tubuh ini. Tetapi firman Allah adalah memberi makanan yang memberi kehidupan bernilai kekekalan. Kita semua tahu nyanyian anak sekolah minggu yang suka menyanyi, firman Tuhan itu pesawat Allah yang mengantar jiwaku ke surga, bukan mengantar jiwaku ke toilet atau ke kakus atau ke WC. Kalau Fuyung Hai, si babi mengantar ke WC, makan malam ini antar besok pagi ke WC, begitu. Jadi kita dianalogikan seperti burung Raja Wali. Makanannya bukan bangkai, makanannya bukan makanan sementara, tapi makanannya hidup dan fresh. Itu firman Allah. Yang kedua adalah pertama Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini makanan fresh. Ini makanan hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Matius pasal 4 ayat 4 berkata, human being cannot live by bread only, by bread alone, but by the word of God proceed or come out from the mouth of the Lord. Jadi manusia tidak hidup dari roti saja, dari nasi saja, dari babi saja, tapi manusia hidup yang sejatinya, yang sesungguhnya itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu makanan hidup dan fresh. Nah, kalau bicara firman itu makanan hidup dan fresh, itu adalah kebutuhan dari burung Raja Wali. Kita dianalogikan seperti burung Raja Wali. Itu kebutuhan kita. Kita bukan pemakan bangkai. Kita bukan pemakan daging yang busuk. Tapi kita pemakan makanan yang hidup dan fresh. Dan itu firman Allah. Nah, di pertama Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah kami tuliskan kepada kamu. Jadi, kita dituntut sibuk semacam apapun, jangan sekedar makan makanan yang berakhir di toilet, yang berakhir di WC, yang berakhir di kakus. Sekalipun kita perlu makan itu karena tubuh sementara ini perlu itu, tapi itu tidak mengantar ke surga. Firman Allah yang hidup itu yang mengantar kita. Simon Petrus dalam Yohanes 6 ayat 68 berkata begini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini yang perlu dikecap, ini yang perlu dimakan. Itu sebabnya ketika dalam perjalanan Kristiani ini kita tunggu di gereja baru baca Alkitab, itu masalah besar buat kita. Sebab kalau tunggu di gereja berarti 1 minggu sekali baru makan. Saya tidak tahu stunting berat akan berlaku buat kita. Bukan buat anak saja, tapi yang buat tua-tua ini juga akan didera dengan stunting. Yaitu kehilangan kekuatan, tidak bisa bertumbuh, makin hari makin kurus, endingnya dikubur. Raja Wali menuntut dalam hidupnya tidak boleh makan makanan yang busuk atau bangkai, tapi makanan yang hidup dan fresh. Anda lihat di YouTube, Anda lihat di
WhatsApp, kalau orang kirim bagaimana burung Raja Wali terjun dari ketinggian 4 km dengan begitu cepat untuk tangkap anak kambing, anak domba, ular, ikan di dalam air. Dia bukan tangkap yang sudah mati, tapi yang hidup. Ini memberikan address yang menarik bahwa kita dianalogikan seperti burung Raja Wali harus makan makanan yang hidup dan fresh, dan itu adalah firman Allah. Lalu kata Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kalau tidak memiliki makanan yang hidup dan fresh, ini tidak bisa memiliki kekuatan untuk sampai kepada kerajaan sorga. Lalu Yohanes 6 ayat 63 memberi keterangan panjang lebar kepada kita. Namun biar kita akan membacanya di rumah. Saya baca Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja." But Jesus answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed or come out from the mouth of God." Jadi makanan yang hidup itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bukti itu makanan yang hidup menghidupkan. Lazarus mati, hidup. Yang lumpuh hidup dan berjalan lagi. Bukti 3 hari di dalam kubur, roti hidup ini hidup lagi, Yesus bangkit lagi. Sebab dia makanan sejati. Dia makanan fresh, dia makanan yang hidup. Di dalam pasal 6 Injil Yohanes mengatakan yang tidak makan dagingnya dan minum darahnya dia tidak hidup. Karena itu makanan dan minuman sejati. Tapi itu bahasa analogi yang bermakna firmannya, bukan makan Tuhan Yesus pun daging, bukan minum darahnya Tuhan Yesus. Seperti perjamuan kudus sekarang ini, gereja Katolik menganggap doa habis ini roti tubuh daging Tuhan Yesus. Kita tidak. Gereja Katolik menganggap bahwa anggur doa habis itu darah Yesus sejati. Wah, kalau itu sesungguhnya daging Tuhan Yesus, sesungguhnya darah Tuhan Yesus, adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan yang berkata ini sebagai peringatan, bukan makan dagingnya, bukan minum darahnya. Ini peringatan ketika kita makan roti dan anggur, itu mengingatkan kita dia sudah mati bagi kita. Bagi gereja Katolik, ini daging sesungguh dari Tuhan Yesus. Ini darah sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Kita bukan seperti itu. Kita di dalam iman percaya bahwa ini tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam iman percaya, bukan di dalam faktual. Nah, kalau kita antar kembali kepada catatan firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 yang kita bisa baca di sana, dia bilang begini, tadi firman itu hidup. Firman itu adalah yang keluar dari mulut Allah. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi firman itu yang sudah jadi manusia. Di dalam ayat 14 dari Injil Yohanes pasal 1, the word of God become flesh. Firman Allah telah menjadi daging. Itu bukan berarti kita makan Tuhan pun tubuh, dia pun daging, dia pun minum, dia punya darah. Bukan maknanya ke sana. Tapi firman yang telah menjadi manusia itu firman yang hidup, makanan fresh. Maka kita harus menjadi orang yang mengecap firman Tuhan. Firman itu sudah jadi manusia.
Lalu ketika kita makan firman itu, ketika kita terima perkataan itu, menurut ayat yang ke-12, status kita berubah dari kehidupan yang berbau maut dan kematian, dari kehidupan yang berbau dosa dan berbau neraka, itu berubah status, state-nya berubah, statusnya berubah, become children of God. Dalam ayat 12, seberapa banyak orang yang menerimanya, mereka diberi hak. God give to him right. Tuhan berikan kepadanya hak. Become children of God. Menjadi anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Anak-anak yang hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia makan makanan hidup dan fresh, yaitu firman Allah. Kalau tidak makan firman Allah sebagai makanan yang hidup dan fresh, dia punya ending menuju kepada kehidupan yang terhukum untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di Minggu Adventus, Minggu kedatangan ini, kita dianalogikan sebagai orang yang menanti bagaikan burung Raja Wali. Yang pertama, banyak tantangan, tapi kita menjadi orang yang pandai mengelola tantangan untuk naik makin tinggi mendekat kepada Allah. Dan yang kedua, memiliki kemampuan melihat sesuatu sehingga memilah-milahnya jelas. Oh, ini dosa, ini bukan dosa. Dia tidak sembarangan. Ketiga, dia tidak sembarang makan. Dia tidak sembarang menerkam apa yang ada. Karena dia memiliki kejelian, kemampuan untuk memilah. Dia akan makan makanan yang hidup dan segar, yaitu firman Allah. Tidak sembarang makan gosip, makan hoax, makan cerita porno, atau tidak gampang meneruskan berita yang penuh kebencian, kedendaman dan lain-lain. Ini semua bangke, ini semua busuk. Dan yang keempat, saya antar kita kepada tempat tinggal dan tempat bersarang dari burung Raja Wali. Tidak di sembarang tempat, biasa di gunung batu yang tinggi atau di pohon yang sangat tinggi yang susah dijangkau oleh ular dan lain-lain. Tapi dalam penelitian lebih banyak, 99% burung Raja Wali berteduh di gunung batu yang tinggi, bertelur dan beranak cucu, membesarkan anak-anaknya di atas gunung batu. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ayub 39 ayat 27, atas perintah Muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi musuh, ular dan burung-burung lain. Sebab burung-burung lain baru terbang setengah kilometer di udara atau 1 kilometer, kehabisan oksigen, mereka tidak berani terus, mereka harus turun. Maka itu kalau saudara lihat cerita burung Raja Wali, ketika dia mau dipatuk oleh burung gagak naik di belakangnya, dia tidak repot dengan burung Raja Wali itu. Dia terbang makin tinggi. Waktu makin tinggi, burung gagak kehabisan oksigen, dia jatuh turun dengan sendiri. Dia tidak repot dengan pencobaan, tantangan, godaan, himpitan dan serangan. Dia makin naik tinggi. Jadi dia punya tempat itu di gunung batu. Dia bertelur di gunung batu. Dia membesarkan anak-anak di gunung batu. Dan inilah firman Allah yang berkata tentang gunung batu. Pertama Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Mengajarkan kita untuk berperilaku seperti burung Raja Wali. Tempat kediaman kita
di gunung batu yang berbicara tentang Kristus adalah gunung batu itu. Bertelur dan beranak cucu, mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya di atas gunung batu. Bukan di bawah tanah, di atas gunung batu, di dalam Kristus. Sebab gunung batu, karang yang kokoh dan kuat itu adalah Kristus. Sekarang banyak orang Kristen tidak seperti burung Raja Wali. Dia lebih banyak tinggal di tanah. Kejadian pasal 3, sumpah Tuhan kepada ular, makananmu debu tanah. Yang melekat di debu tanah jadi makanan ular. Banyak keluarga Kristen melahirkan anak-anak dan didik anak-anaknya tidak pada dasar gunung batu yang kekal, yaitu Kristus. Maka itu banyak anak-anak bandel, nakal, jadi pelacur, pembunuh, pemabuk, pencuri, penjahat, tukang bikin kacau di mana-mana. Kita disuruh belajar firman Tuhan karena kita dianalogikan seperti burung Raja Wali yang tinggal di gunung batu, yaitu Kristus. Yang membesarkan anak-anaknya di atas gunung batu, yaitu Kristus. Kita perlu sadar ketika kita tidak dibesarkan, tidak ditetaskan di atas gunung batu, tidak dibesarkan di atas gunung batu, tidak dididik di atas gunung batu, kita lebih gampang berperilaku duniawi tanah. Karena itu, mari kita renungkan kebenaran ini dan kita mau katakan kepada Tuhan, tantangan, himpitan seberat apapun, saya sudah digelar dan dianalogikan sebagai burung Raja Wali. Saya akan naik tinggi, makin mendekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, saya memiliki kemampuan memilah mana yang baik dan mana yang jahat karena jeli matanya. Dalam ketinggian 4.300 meter dia bisa tahu, 1.500 meter dia tahu warna untuk menangkap bangsanya. Dia tahu kecepatan bangsanya, larinya berapa cepat, dia tahu. Makanannya tidak sembarang makan, yang busuk pun dia telan, bangkai pun dia telan, semua yang tidak ada guna pun dia telan. Tidak, dia makan yang fresh dan hidup, yaitu firman Allah. Dan yang terakhir, tempat kediamannya di gunung batu, tempat bertelur dan membesarkan anak-anaknya, famili dan keluarganya di atas gunung batu. Dan dia, firman Allah, Tuhan kasih tahu para tokoh-tokoh perjanjian lama, kehidupanmu dianalogikan seperti burung Raja Wali. Kamu mesti hidup seperti itu. Dan digenapi bahwa gunung batu itu adalah Kristus. Mari kita bangkit berdiri.